kasih kawan-kawan sekalian, selamat siang semuanya. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023 mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri, bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya tidak berlaku sewenang-wenang, supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan yang menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Mungkin tambahan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, pesan Pak Thomas Lembong kepada seluruh masyarakat atas supportnya. Beliau mengucapkan terima kasih banyak
Pak Thomas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu yang ditegaskan beliau. Karena apa? Karena proses pengambilan kebijakan impor itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya. Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN serta PT PPI itu diketahui oleh kementerian-kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan. Dan yang kedua, bahwa kebijakan impor itu untuk menangani dua hal. Satu, kekurangan stok. Dua, naiknya harga. Tidak bisa hanya bicara bahwasanya pada saat rapat koordinasi stok kita surplus. Kalau stok kita surplus tapi harga masih naik, nah ini juga harus diatasi dengan impor. Tapi nanti wilayah itu akan dijelaskan oleh ahli. Nanti kita dalam persidangan ini akan mengajukan ahli juga. Tentu itu akan menjadi kompetensi mereka. Yang terakhir, yang paling penting adalah apakah kebijakan Pak Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan diambil secara pribadi? Tentu tidak. Itu adalah kebijakan menteri yang dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan kementerian lain selaku kementerian, selaku menteri, bukan pribadi. Sedangkan subjek hukum dalam pidana itu adalah pribadi ataupun korporasi. Jadi, kalau kebijakan seorang menteri itu dipidana, siapa yang melakukan pidananya? Karena mekanisme pengambilan keputusan ada prosedur, ada rapatnya. Dalam konsep good corporate, good governance itu harus tertib administrasi dan tertib organisasi. Artinya secara berjenjang mekanisme prosedur itu ditempuh, secara administratif mekanisme surat menyurat itu juga dilakukan. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Pak, pra-peradilannya kan Jadwal pertama selanjutnya apa, Pak? Pra-peradilannya sudah diterima setelah? Ya, sudah diterima, kita menunggu panggilan. Nanti kan biasanya pengadilan memanggil kita untuk kita memulai sidang. Karena sidangnya ini pendek waktunya, akan maraton dalam 1 minggu. Semoga cepat panggilannya datang. Jadi dibagikan. Bang, ada berapa ahli bang total yang bakal dihadirkan? Apa ahli kerugian negara dan ahli hukum pidana juga akan? Ya, kami akan mengajukan beberapa ahli, tapi siapa nama-namanya nanti kita akan sampaikan pada perkembangan berikutnya ya. Tentunya ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum akan kita hadirkan dalam peradilan. Selanjutnya bang, apakah terkait peradilan ini juga menuntut untuk pemeriksaan menteri-menteri sebelum dan sudahnya di tempus tersebut? Ya, kalau itu bukan ranahnya peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah ada dibagikan dokumennya. Penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Artinya tim PH mendalilkan Kejagung tebang pilih. Betul. Karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016. Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong. Ada kesalahan juga nggak? Ada mekanisme yang salah nggak? Ada korupsi nggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini belum diperiksa semua, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ingat kawan-kawan sekalian, bahwa penahanan itu hak subjektifnya memang penyidik. Tetapi dalam KUHP dijelaskan, hak subjektif ini harus masuk di akal, harus reasonable, harus secara hukum dapat dibuktikan hak subjektif tersebut. Jadi tidak sewenang-wenang untuk melakukan penahanan. Karena mereka pengen lakukan penahanan. Bahwa dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini semua bisa dijawab. Kami sering kali jawab bahwa Pak Tom tidak akan melakukan itu dan sangat kooperatif. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Terlampau atau buru-buru. Bang, terkait versi Kejagung kan sebelum penetapan tersangka di hari H itu
Pak Tom itu sempat dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau versi penasihat hukum bagaimana? Ya, Pak Tom itu dipanggil 4 kali. Semuanya dipanggil sebagai saksi. Pada panggilan keempat, dia dipanggil sebagai saksi. Kalau kejaksaan merasa bahwa ini sudah layak untuk dijadikan tersangka, seharusnya dipanggil aja sebagai tersangka, supaya dia bawa penasihat hukum. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Setelah sampai di sana, tidak diberikan kesempatan untuk mencari penasihat hukum. Ini juga persoalan. Kita ini mau berbenah, negara ini mau lebih baik. Penegakan hukum ini harus baik. Pemberantasan korupsi harus kita dukung. Tapi penegakan hukum yang salah, penegakan hukum yang sewenang-wenang harus kita perbaiki. Ya, oke. Saat ini Pak Tom sedang menjalani pemeriksaan lanjutan ya Pak? Belum. Kita belum dapat panggilan lagi. Oh, Pak, mari merespon aja Pak kemarin report tanda tangan di hasil penyelidikan bahwa itu proses hukumnya dengan harus alternatif juga dengan sebelumnya haruskah mengeluarkan statement yang sama? Ya bagus, proses hukum harus didukung, tapi proses hukum yang baik. Kalau dikatakan di situ penyidikan sampai 2023, maka menteri-menteri yang masuk dalam situ harus diperiksa, supaya adil, supaya tidak tebang pilih. Oke? Cukup ya? Pak Ari, ini kan tadi Pak Ari nyebut bahwasannya Pak Tom Embong itu diperiksa 4 kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum. Nah, sementara statement dari Kejagung Pak Tom itu diperiksa 3 kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ya, makanya itu yang saya bilang. Dipanggil yang keempat itu dipanggil sebagai saksi tetap. Tapi begitu sampai di sana diperiksa, dijadikan tersangka. Itu yang kita masalahkan. Di situ yang masalahnya. Ya? Paham ya? Oke, makasih ya. Terima kasih Pak Ari. ya baru saja kita dengarkan.